ini antara dua nih, antara dia benar-benar segitu cintanya sama Prancis, atau dia juga butuh apa ya, kepuasan diri gitu untuk ego, untuk menang perangnya gitu. Iya. Soalnya buat aku, Hai, welcome to The Flick, bareng gua Rabi Parte, dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana gue dan Hani akan membahas satu film yang udah kita tonton pastinya. Pada video ini kita bahas film apaan? Napoleon. Film ini dirilis pada November 2023 dengan genre action, adventure, dan biografi. Film ini disutradarai oleh Ridley Scott. Udah banyak banget nih Han, film-film bagus yang udah beliau sutradarai. Contohnya itu kayak Alien nih, pasti penggemar Alien tahu banget. Ada Alien Covenant, ada Prometheus, terus ada juga film yang bareng Matt Damon yaitu The Martian, Robin Hood, Body of Lies, Black Hawk Down, Gladiator, dan masih banyak sih film-film bagus lainnya. Jadi istilahnya beliau tuh udah salah satu saudara yang udah terkenal nih Han. Karena rata-rata film beliau itu walaupun nggak menang award, nggak semuanya menang award, tapi selalu viral nih filmnya beliau. Wow. Untuk para pemainnya mungkin banyak banget sih Han nama pemain-pemain bagusnya. Cuman mungkin kita ambil dua aja kali Han ya. Yaitu pasangan sang Napoleon Josephine yang diperankan oleh Joaquin Phoenix dan juga Vanessa Kirby. Jadi itu dia beberapa informasi mengenai sang sutradara dan para pemainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen Deep Facts. Di segmen ini, gue akan memberikan beberapa fakta mengenai film ini. Yang pertama, film ini merupakan reuninya nih, sang sutradara Ridley Scott dan juga si Joaquin Phoenix setelah 2 dekade nih Han. Jadi sebenarnya mereka berdua ini pernah main di film Gladiator tahun 2000. Nah, akhirnya setelah 2 dekade, tepatnya setelah 23 tahun nih, akhirnya mereka bekerja sama kembali di film Napoleon ini. Selanjutnya, fakta yang kedua. Ternyata, film yang begitu luar biasa luas ini, di-syuting hanya 61 hari, kan? Buat aku itu termasuk cepet nggak sih? Cepet banget ya, berarti cuma 2 sekitar bulan 2 bulan doang. dong. Iya, dengan yang segitu meganya ya. Iya. Itu buat aku, nggak tahu sih, mungkin kita berdua kan bukan orang film juga ya. Tapi mungkin yang kita biasanya tahu tuh kalau film-film perang tuh makan waktu lebih lama gitu kan. Banyak apa ya, ekstrasnya, pokoknya ya, si figuran-figurannya untuk kayak perangnya gitu kan. Iya, bahkan setahu aku tuh Bang Radit kan pernah film yang The Guys gitu. Itu kan sampai 40 harian gitu. Sedangkan ini kan film perang gitu, cuman ya. Jadi buat aku cukup hebat sih kalau ketika syuting itu cuma butuh 2 bulan doang gitu untuk menghasilkan yang semewah ini ya. Selanjutnya fakta yang ketiga dan terakhir. Walaupun di genrenya ini adalah biografi, ada biografinya, sempat diprotes nih sama sejarawan. Karena di film ini ternyata banyak momen-momen yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi sempat diprotes sama sejarawan. Cuman ya, si Ridley Scott-nya ngebales kalau ternyata dia tuh filmnya bukan biografi nih sebenarnya. Cuman ya pengen menceritakan sisi lain yang terjadi pada hidupnya Napoleon. Iya, terjadi pada hidupnya Napoleon. Jadi film ini walaupun berfokus ke Napoleon, tapi ya menurut sejarawan, beberapa sejarawan mengatakan kalau ternyata film ini tidak sesuai, ada beberapa momen yang tidak sesuai dengan cerita aslinya lah. Jadi itu dia beberapa fakta mengenai film ini. Selanjutnya seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan POI, Hani akan membacakan sinopsisnya. Hani silakan. Film ini menceritakan Napoleon Bonaparte, seorang brigadir jenderal yang berhasil menaklukkan musuh saat revolusi Prancis. Kepintarannya dalam membuat strategi perang membuat Napoleon berhasil menjadi konsul pertama sampai menjadi raja. Bukan hanya itu, film ini juga menceritakan bagaimana kisah cinta antara Napoleon dan istrinya Josephine. Jadi itu dia sinopsis dari film ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan POI. Bagi yang belum nonton, skip aja bagian ini karena akan mengandung spoiler. Sedikit intermezzo dulu Han, sebenarnya kita udah nonton film itu 2 minggu yang lalu kan sebenarnya. Cuman karena ada satu dan lain hal, kita cukup tersendat lah. Kita nggak syuting 1 minggu full ya. Ini kita termasuk penonton pertama loh, ya nggak sih? Iya, kita bahkan di hari yang pertama, di jam yang pertama gitu. Cuman ya karena ada musibah, kita baru bisa bukan review sih, ngebahasnya sekarang gitu Han ya. Oke, kita mulai dari cerita nih Han. Di Movie Talk sebelum film ini mungkin ada beberapa film yang alur ceritanya itu lompat-lompatan, ya kan? Nggak perlu kita sebut filmnya apa. Tapi film-film ini di ending film semuanya ini bisa dijelaskan nih ceritanya seperti apa gitu. Iya. Nah, tapi buat aku film ini tuh banyak banget time skip-nya. Nggak cuma sekali, bahkan berkali-kali time skip-nya tuh tahunan bahkan kan. Bukan hari, bukan bulan, tapi tahunan gitu. Dan itu pun beberapa kali. Jadi,
buat aku pribadi ya, ceritanya tuh kayak bolong-bolong. Iya. Jadi karena ada beberapa tahun yang ditampilkan hanya sekejap doang gitu, hanya sekelibat doang gitu. Mungkin karena gini kali ya, dia kan ngomong kalau mau biografi tapi mau ke percintaan juga, jadi agak kalau mau biografi sebenarnya mendingan kayak Oppenheimer sekali kan, detail banget. Kalau ini tuh nanggung setengah-setengah gitu loh. Iya, dan kerasa nggak sih bolong-bolongnya gitu. Dan aku pun sampai ketika nonton masih bingung, ini sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Kalau kamu gimana, Han? Kamu gitu nggak? Iya, jadi gini, karena aku nggak terlalu paham dengan sejarahnya si Napoleon ini, jadi aku pun nonton tuh sambil ngeliat Google gitu loh, nge-searching, ini tuh gimana sih hidupnya dia gitu, kenapa sih dia gini-gini gitu kan. Karena mungkin buat orang yang emang tahu sejarahnya Napoleon akan lebih relate paham nonton ini gitu. Tapi karena aku yang nggak tahu tuh juga jadi ini apa sih sebenarnya gitu. Ini biografi atau apa gitu. Bahkan sampai beres pun aku masih bingung ini ceritanya tentang apa sebenarnya gitu. Iya benar intinya tuh apa gitu. Gitu. Dan ini sebagai orang yang apa ya, mungkin gini, aku mesti bilang bukan salah saudara juga, mungkin salah akunya juga, karena mungkin ketika aku sekolah aku bukan orang yang menartikan pelajaran sejarah. Jadi ketika nonton film ini aku ngeblank gitu. Otak tuh kosong gitu, kayak ini tentang apa sih gitu. Ini tahun ini kenapa gitu itu sih. Jadi itulah adik-adik pentingnya sekolah ya. Biar bisa nonton Napoleon. Nah, tapi aku juga sedikit setuju sama kamu, Han. Kalau misalkan emang pengen dibikin biografi, kenapa nggak bikin Oppenheimer aja gitu ceritanya? Karena gini, Oppenheimer itu film yang sangat panjang kan, kalau nggak salah 3 jam ya? Atau 3 jam something. Dengan slow pace, dengan banyak momen-momen yang detail, yang mungkin buat kita nggak penting, tapi sebenarnya itu penting dalam ceritanya. Tapi sebagai orang yang nggak tahu siapa itu Oppenheimer, atau apa yang udah dilakuin, aku jadi nangkep, Oppenheimer adalah bapak atom dunia yang menciptakan proyek Manhattan itu segala macam, bla bla. Jadi aku paham, Oppenheimer itu seperti ini gitu. Dan film Oppenheimer itu menceritakan awal mulanya tuh di pas Oppenheimer udah kuliah. Istilahnya titik di mana semuanya itu berubah kan. Ketika si Oppenheimer ini kuliah di Jerman. Sedangkan di film ini ujuk-ujuk si Napoleon tuh udah jadi apa sih? Letnan atau kapten gitu. Udah punya power lah. Iya, punya jabatan gitu. Itu yang bikin kayak tiba-tiba udah punya jabatan nih gitu. Yang aku expect adalah, kan judulnya Napoleon kan. Aku expect adalah menceritakan awal mulanya benar-benar ketika dia masih kadet gitu. Masih jadi perwira, terus naik. Tapi kalau ini kan enggak gitu kan. Ini benar-benar cuman ketika dia jadi kapten atau letnan, tiba-tiba berubah menjadi kaisar segala macam gitu. Iya bener. Iya, dan juga gini, dia kan mau ngomongin percintaannya ya. Tapi menurut aku juga kayak kurang kuat gitu loh. Kurang apa ya, ibarat tuh antara dia perang dan si percintaannya tuh 60-40 banyakan si perangnya. Jadi percintaannya juga kurang kelihatan. Mungkin kalau mau dari awal kan Josephine itu kan ceritanya dia janda kan. Iya janda. Mungkin kalau mau ada sedikit kilas baliknya gitu loh. Tentang jadi di awal cerita jadi kita lebih kayak nangkep, ini tuh mau nyeritain percintaannya si ini nih Josephine sama si Napoleonnya gitu. Kalau ini tuh ya sih kayak nonton apa gitu ya. Itu nonton jadi drama atau jadi romance gitu jadinya. Ini mau nyeritain Napoleonnya atau sama Josephine. Jadi gini kan, buat aku pribadi ya, kan ceritanya ini gak bisa dipungkiri fokusnya sama percintaan antara Napoleon sama si Josephine kan. Buat aku pribadi, kalau emang si pengen film ini dibikin percintaannya Napoleon sama Josephine, kenapa judulnya Napoleon gitu? Kenapa nggak Napoleon X Josephine gitu judulnya, atau enggak judulnya The Untold Story About Josephine gitu, atau enggak The Love Story Between Napoleon sama Josephine. Kenapa harus Napoleon doang gitu? Karena kalau emang judulnya Napoleon doang, jadi kita akan terfokus ke sosok Napoleon doang. Tapi sedangkan ketika lu yang udah nonton pasti kayak, ini kenapa banyak scene-nya tuh sama Josephine nih? Bukan menceritakan sosok Napoleonnya itu gitu. Iya, bahkan sampai ininya tahu posternya juga nggak ada Josephine sama sekali. Posternya itu si Napoleon kan pakai kuda kan lagi perang. Di trailernya mostly-nya tentang perang. Makanya ekspektasi aku tuh udah kayak, wah ini bakal keren nih, banyak perang segala macam. Ternyata pas nonton, ini kayak drama FTV, tau gak sih? Yang bubar nyambung, wah putus nyambung gitu. Itu jadi kayak, buat aku rada mengecewakan sih. Menghancurkan ekspektasi aja. Iya, mungkin dari segi ceritanya tuh kayak, ini mau dibawa kemana sih gitu, kurang jelas. Kalau emang mau romance, ya
jangan kasih terlalu itu perang gitu loh. Jangan kasih posternya yang perang, atau kan judulnya gantilah ada Josephine-nya gitu. Kalau misalkan emang jenis Napoleon ya gitu sih, jadi kayak, oh aku expect adalah menceritakan dari Napoleon kecil sampai dia menjadi kaisar gitu. Gitu sih. Dan juga ngomongin perang Han, tidak semua perang yang diceritain kan, cuman beberapa perang doang yang punya impact terbesar kayaknya yang dipilih gitu ya. Padahal kan justru Napoleon kan terkenal sama kejeniusan tentang perang kan. Iya. Emang ada beberapa perang yang diliatin betapa jeniusnya si Napoleon, tapi itu pun cuman beberapa momen gitu, beberapa perang aja gitu. Aku lebih setuju kalau kisah percintaan Josephine ini diganti sama scene perang gitu. Yang lebih menunjukkan betapa jeniusnya Napoleon gitu. Iya. Kalau ini dibilang jago sih, cuman juga nggak terlalu di-shoot banget gitu. Jadi nggak terlalu difokusin ke situnya gitu. Dan juga ngeceritain tentang bagaimana kalau seorang petinggi militer menggunakan kekuatan militernya untuk jadi penguasa. Itu sedikit political militer gitulah. Ya, menurut aku di sini juga nyeritain ceritanya kecintaannya Napoleon terhadap negara Prancis itu sendiri. Iya, benar. Iya, sebegitunya loh dia cintanya sama negaranya gitu, sampai rela cerai cuma demi negaranya. Iya, menjadi keturunan gitu, keturunan. Nah, sebenarnya gini kan, ini mumpung masih dicerita ya, aku masih bingung sih sebenarnya. Mungkin yang udah nonton bisa ya kasih tahu jawabannya. Pertanyaan aku udah gini. Sebenarnya apakah Napoleon segitu cintanya sama Prancis? Atau itu cuma sekedar ego dia sebagai seorang yang penyukai perang gitu? Oh, sama ego dia pengen punya kekuasaan gitu. Iya, sama ego punya kekuasaan gitu. Sebenarnya karena aku lihat ini antara dua nih, antara dia benar-benar segitu cintanya sama Prancis, atau dia juga butuh kepuasan diri gitu untuk ego, untuk menang perangnya gitu. Iya. Sebenarnya buat aku ada beberapa momen kayaknya lu harus perang deh. Kayak misalkan yang pas dia ke Moskow gitu, yang dia memaksakan gitu. Iya. Ya, maksudnya makanya aku udah bingung nih apakah dia emang benar cinta sama Prancis atau emang ego dia aja gitu. Tapi surprisingly aku nonton ini 2 jam lebih nggak ngantuk loh. Iya itu nggak ngantuk sih. Bener-bener ngantuknya tuh baru pas mau akhir-akhir di sih. ending doang sih. Iya. Tapi bener-bener selama 2 jam biasanya kan aku pasti kalau film 2 jam lebih tuh ada ngantuknya dikit gitu kamu aja Oppenheimer tidur 3 kali. Iya gitu kan. Tapi kalau di sini tuh enggak aja gitu, kayak ya udah nonton. Mungkin karena visualnya juga jugar-jugar gitu kan. Jadi lebih ini lah. Ntar kita akan lanjut ke visualan. Nah, terakhir dari segi cerita, pembelaan dari sang sutradara yaitu Ridley Scott adalah dia bilang kalau sebenarnya film ini tuh 4 jam Han. 4 jam. Tapi dipotong gara-gara dia merasa kalau di bioskop kalau 4 jam di bioskop tuh penonton akan keburu boring dan segala macam. Nah, akhirnya 4 jam ini dia akan rilis di Apple TV. Karena kan ini yang bikin produsennya Apple TV kan. Ya, selain promosi Apple TV kali ya. Nah, tapi mungkin sekarang aku akan bilang ceritanya ancur lebur dengan yang kita tonton di bioskop di 2,5 jam ini ya. Tapi bisa jadi ketika kita nonton yang 4 jam, itu berubah sih, bisa aja. Bisa jadi lebih jelas percintaannya. Iya, setuju sih. Tapi kalau misalkan buat aku ya, kita nonton 2,5 jam nih kayak gini. Tapi kalau ditambah 1,5 jam, cuma percintaan Josephine-nya doang, mendingin bakar aja dah film itu. Karena aku udah muak gitu, maksudnya 2,5 jam aja. Iya, ini kalau misalnya dia 1,5 jamnya itu menceritakan tentang percintaannya, berarti lebih memperjelas kalau filmnya adalah film drama. Gitu. Atau nggak drama romance jadinya, bukan film biografi jadinya. Soalnya kalau misalkan ngomong biografi, artinya kan momen penting dalam hidupnya kan. Buat aku ini lebih penting si Josephine-nya gitu. Jadi itu sih pembahasan kita tentang cerita Napoleon ya. Bisa dibilang salah satu aspek terburuk ya ceritanya sih Han. Nah, selanjutnya tapi yang paling bikin aku suka sama film ini adalah visualnya nih Han. Visualnya tuh baru awal mulai nih ya, film ya. Baru awal mulai. Kan ceritanya kayak ratunya dikejar-kejar gitu kan. Iya, ditangkap gitu ya, buat dihukum. Baru awal mulai tuh ada pemenggalan kepala tuh aku udah shock banget kayak ini aku pikir jadi kali ini dipenggalnya gitu kan. Ternyata diliatin banget kan. Diliatin banget, ini detailnya gitu. Filmnya bukan buat anak kecil sih, karena mereka detail-detail pembunuhannya tuh lumayan kelihatan banget. Tapi menurut aku efek ledakannya itu keren banget sih. Parah sih. Bener-bener berasa banget lah gitu. Yes. Wah, kalau buat aku kan, buat aku ya scene perang di dalam film ini itu one of the best war scene movie sih. Ini one of the best nih, keren banget sih. Karena aku tulis di sini, pertama adalah detail propertinya.
ekstra-ekstranya yang kamu bilang tadi kan. Iya. Itu benar-benar banyak banget. Dan itu kan nyari seragamnya yang pasti lumayan susah nggak sih? Bikin seragam segitu banyak. Sedangkan dan itu tuh zaman dulu loh. Itu zaman dulu loh. Terus properti pistol-pistolannya, meriamnya. Ini tuh benar-benar meriam beneran gitu. Bukan CGI segala macem. Jadi kayak, wah emang segitu niatnya nih propertinya. Nah terus yang aku suka juga adalah brutalismenya sih yang tadi kamu bahas. Karena brutalisme di dalam sebuah perang itu tuh penting karena menunjukkan ketidakmanusiawi peperangan gitu. Iya, jadi menunjukkan kalau peperangan itu segitu sadisnya loh. Karena ada beberapa film perang yang ya udah gitu, nggak pas di scene-scene brutalnya tuh disensor segala macam. Tapi di sini totally nggak disensor sama sekali Han ya. Benar-benar diliatin gitu. Bahkan yang aku suka yang kudanya hancur. Oh iya. Aku kaget loh itu. Iya. Dan ya aku suka banget sih dengan brutalismenya, benar-benar detail juga ditunjukin. Bahkan aku ingat scene kudanya itu sampai ususnya keluar gitu kan. Iya. Kasian. Aku suka banget sih itu. Dan juga yang bikin semua ini detail ya itu tadi sound design-nya sih Yan. Suara tembak-tembakannya, terus suara ledakannya itu benar-benar aku nggak tahu itu pakai apa, tapi apakah mereka beneran nembak atau kayak sound effect segala macam, cuman wow, itu benar-benar ngebantu ngerasa kayak vibe ini realistis gitu. Benar-benar lagi perang aja gitu. Iya. Dan aku ngerasa kayaknya pas perang itu tidak terlalu mengerjakan CGI ya. Mungkin kan, atau mungkin background-nya iya. Iya, mungkin background-nya iya. Tapi kalau mereka nggak mengandalkan CGI, hebat juga sih. Iya sih, maksudnya kalau properti-propertinya kan kayaknya meriamnya gitu bilangnya kayaknya. Iya sih, kalau itu ya mungkin dibikin kali ya. Oh, ngomongin properti ada yang keren tahu? Apa? Muminya. Oh iya, muminya gitu yang ya. Yang pas adegan sebenarnya tuh cuma sedikit doang ya. Itu tuh ada serem terus sih. Iya, tapi aku tuh udah expect kayak bakal gerangan nih. Iya, terus yang buka petinya gitu kan. Aku udah kayak, ih serem banget nih orang ngapain gitu. Nah, sama itu sih yang kerasa juga adalah suara yang berkudanya itu ya. Suara pas orang-orang naik kuda gitu. Iya, itu benar-benar terdengar jelasnya gitu. Jadi dari visual, dari sound design tuh, wah ini one of the best sih. Iya, makanya ini kalau jadi film biografi emang keren, tapi kalau jadi film percintaan, sayang. Iya gitu. Sayang banget gitu. Bayang gak sih kalau misalkan 2,5 jam tuh filmnya tuh benar-benar perang gitu. Iya. Itu buat mungkin orang yang suka action ya. Mungkin dramanya tapi nggak terlalu banyak. Iya gitu. Atau mungkin sutradaranya ini kan mengangkat sejarah ya. Jadi mungkin dia takut juga kali kalau salah-salah ngambil. Masalahnya dia aja sengaja bikin salah. Oh iya. Ya maksudnya dia kan sempat diprotes itu kan yang di defect. Dia jadi protes. Soalnya contohnya itu ketika pas di piramid. Yang Napoleon nembak piramid, itu sebenarnya nggak ada. Oh, iya makanya aku juga nggak pernah lihat kejadian itu sih. Jadi masih banyak beberapa momen lagi yang tidak sesuai kenyataan. Jadi aku rada bingung nih, dia itu sebenarnya pengen ngikutin sejarah banget kah? Atau pengen bikin sendiri gitu? Pengen diimprovisasi sama dia sendiri gitu. Dan juga yang aku suka, perkotaan Prancisnya sih kan, rumah-rumahnya, istananya, bukan istana apa sih, gedung parlemennya ya, gedung dewan-dewannya itu indah-indah semua sih. Dan aku yakin mungkin itu tidak pakai CGI gitu, mereka benar-benar nyari gitu bangunan kayak gitu. Kecuali yang pas di Moskow ya, yang ada rumah kebakar itu ya, itu terlihat CGI segala macam sih. Cuman untuk ruangan-ruangannya, ruangan dewan, ruangan kaisar, bahkan tempat makannya Napoleon, itu kayak gila, realistis banget lah gitu. Zaman dulu. Jadi buat aku visual dan sound design film ini itu nomor uno sih. Menurut kamu gimana Han? Iya benar, film ini emang visualnya mantep sih. Propertinya, detail-detailnya gitu loh. Dan untungnya kita nonton di bioskop sih Han. Iya. Jadi detail-detailnya kalau nontonnya di IMAX mungkin lebih nggak sih? Iya sih. Akan lebih gelegar lagi. Iya, gitu akan lebih kerasanya lagi gitu realistisnya gitu sih. Jadi itu dia tentang visual dan sound design-nya. Yang terakhir adalah acting nih Han. Aku sebenarnya nggak mau terlalu banyak sih karena aku jujur bingung. Di awal aku kayak ini siapa aku bingung. Jadi aku cuma ambil 2 nama aja. Vanessa Kirby sama ya Joaquin Phoenix. Udah. Iya, aku lebih fokus ke Joaquin Phoenix-nya sih sejujurnya. Yang lainnya iya bagus, udah. Banyak banget soalnya nama-nama. Misalnya mungkin yang menarik perhatianku adalah Joaquin Phoenix. Karena emang 2 cerita ini kan tentang Napoleon sama Josephine kan. Nah. Oke, mungkin kita mulai dari Vanessa Kirby duluan ya. Aktingnya sebagai Josephine. Seorang perempuan yang emang toksik aja buat aku. Toksik, nggak tahu diri. Gini, aku ngerti pas di akhir-akhir kan yang pas mau cerai. Kita
dibikin buat berempati sama si istrinya, sama si Josephine ini, gara-gara si Napoleon lebih memilih negaranya dibanding. Iya, itu sedih sih. Tapi buat aku, karena aku udah lihat di awal-awal dia begitu toksiknya, begitu brengseknya si Josephine ini, aku tidak mendapatkan empati sama sekali gitu. Karena di awal tuh benar-benar dilihatin betapa brengseknya si Josephine ini gitu. Iya. Menurut aku hubungan mereka tuh ada definisi toksik tuh nggak? Iya, ini toksiknya relationship banget. Tingkat atas ini. Iya, karena mereka berdua tuh ya sama-sama cheating. Jadi kayak ya cuman apa ya, kayak parasit aja gitu nggak sih? Cuman kita nggak pernah nunjukin kalau si Napoleonnya cheating. Iya, itu dia cuman Napoleonnya doang ngomong sih. Iya gitu. Iya, itu sih yang bikin kayak jadi agak mengarahnya ke Napoleonnya doang gitu. Jadi gitu sih, jadi aku rada makanya kalau misalkan pengen bahas percintaannya sama si Josephine, aku dari awal udah tidak merasakan empati sama Josephine-nya gitu. Jadi makin lama aku makin nonton dengan scene-scene-nya Josephine, aku makin muak sama film ini. Tapi begitu scene perang, baru aku semangat lagi, baru aku terpukau lagi nih. Tapi begitu balik lagi ke scene-nya Napoleon Josephine, aku udah kayak aduh, pengen cepet-cepet beres gitu. Nah, terus yang terakhir siapa, Han? Aduh, susah banget sih. Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Dari kamu dulu deh, Han. Dari aku merasa ya dia emang actingnya selalu keren gak sih, dari Joker, Her. Dia tuh keren banget. Dan yang paling aku kagum adalah di scene awal ketika dia mau nyerang, aku lupa apa ya, Inggris. Pokoknya di scene awal dia mau nyerang sesuatu tuh, akhirnya dia dapet jabatan. Oh, pelabuhan di situ kan? Iya. Nah itu tuh di situ tuh apa ya, aku ngerasain vibe gelisahnya dia gitu loh. Bener-bener pas perangnya atau sebelum perang? Sebelum perangnya. Yang pas kan jadi dia kayak kayak agresinya diem-diem dulu gitu kan. Terus kayak jadi dia mau nyerang tiba-tiba, terus jadi kan dia ngumpet, terus dia jalan, tapi tuh kayak Iya. Napasnya tuh gitu, terus aku kayak ini orang kenapa gitu, kenapa? Iya, aku kayak ikutan gelisah gitu, ikutan kayak aku juga lagi mau ngumpet nih, mau nyerang gitu. Itu keren banget sih dia di situ. Switchingnya, padahal kan di awal-awal kan dia yang kayak diem ngomong seadanya. Pas perang kayak gitu. Iya, pas perang dia kayak panik. Iya, kayak panik. Ngerti nggak sih? Gitu. Iya, jadi kayak kita nonton juga ikutan panik. Ditambah ya emang tadi kamu bilang si Isonnya keren banget. Jadi apa ya? Kayak detak jantung dia tuh kayak kedengeran. Gitu. Jadi ikutan tegangnya gitu sih. Iya, itu sih yang aku keren dari dia. Apanya sih? Acting itunya, dan juga di situ ya emang si Joaquin Phoenix itu mentalnya naik turun banget sih. Iya, aku jadi kayak moodnya tuh naik turun banget. Switching moodnya tuh cepet banget gitu. Ya aku bingungnya justru adegan dia ditampar pas nikah sih. Karena yang pas mencerai. Sedih. Ya pas nikah, pas cerai. Kan dia udah sedih. Terus dia tampar tuh aku kayak random gitu. Gitu. Iya gitu, kenapa mendingan dia teriak gitu, nangis, tapi ini dia random aja gitu nampar tiba-tiba tuh. Noah, I said give it back now. Noah. Jadi membuat agak karakter orang ini nih apa gitu. Iya. Mungkin emang menunjukkan kalau Napoleon ini adalah sosok yang mentalnya apa ya? Unstable. Ya unstable aja, emosinya emang naik turun aja gitu. Ya good job sih buat Joaquin Phoenix, karena dia emang selalu keren sih. Itu buat aku emang udah selalu keren sih. Dan aku entah kenapa ngerasa vibe kayak freak-nya Joker. Oh, iya. Kayak yang dia tuh awalnya yang gak banyak omong, tiba-tiba berubah jadi yang beringas. Tiba-tiba ada beberapa momen ketika dia ketemu sama Raja Rusia. Dia yang jadi kayak yang sombong gitu. Iya. Jadi kayak gila, ini orang sebenarnya karakternya sih seperti apa gitu. Tapi kalau dia lagi kesepian, dia mirip Her. Iya, kayak sedih banget, kayak suwe. Kayak suwe gitu hidupnya. Tapi dia sosok wibawanya tuh wibawa gladiator gitu. Yang tegap, yang kayak wah, ketika lagi wibawa ya, keren gitu. Wah, bisa ngerangkul segala macam. Cuman ketika ketemu sama Josephine kayak yang bucin. Terus tiba-tiba aneh kan, dia on off gitu kan. Iya. Tahu gak sih yang pas di scene makan ketika sarapan. Bukan makan malam, terus dia tuh ngomong ke Josephine kalau misalkan kamu besok pagi tidak hamil. Gitu. Itu kan kita ngelempar makanan random kayak apa sih gitu? Keluarga terus tiba-tiba apaan sih lo? Terus tiba-tiba setelah itu baikan gitu. Dengan secepat itu kayak ini orang apa aku gitu. bilang hubungan mereka berdua tuh kayak toksik gitu. Iya, itu toksik kelas tinggi gitu. Bahkan ketika cerai pun emang sengaja dikit kan buat dia doang gitu. Jadi ya Joaquin Phoenix ya udah, itu the best aja sih udah. Jadi itu dia pembahasan POI film Napoleon. Buat aku pribadian, visual
luar biasa. Sound design mantep banget. Terus acting, wah itu gila-gila semua sih. Tapi sayangnya semuanya itu dihancurkan oleh cerita. Iya. Aku nggak nangkep ini filmnya tentang apa, arahnya mau kemana, dan intinya mau gimana itu aku nggak nangkep. Jadi buat gue pribadi, kalau misalkan masih ada di bioskop ya, kan kita nonton 2 minggu yang lalu ya. Kalau misalkan masih ya, kalau misalkan lu mengincar emang scene perang yang begitu luar biasa, begitu realistis, dan juga properti-propertinya yang begitu niatnya, coba deh nonton film Napoleon. Tapi kalau misalkan lu berharap ceritanya kayak Oppenheimer, ya turunkanlah ekspektasi lu lah gitu. Kalau menurut Hani? Ya sama sih, jangan mengharap ini film romance, jangan mengharap ini, karena film romance juga setengah-setengah. Oh, okay. Iya. Ya menurut aku ini film ya sosok lah. Tapi ya mungkin kalau emang suka adegan perang-perangnya ya bisa gitu. Iya, tapi sedikit tambahan lagi, scene perangnya pun 50-50 nggak sih? Atau 60-40 gitu? Iya, nggak terlalu ini banget. Mungkin orang yang suka lihat detail-detailnya kali. Iya, itu efek-efeknya ya silakan. Pasti terpuaskan lah sama film ini. Tapi ya kalau scene cerita, ya itu begitulah gitu. So, we hope you guys enjoy this video. Thanks for watching and see you when I see you.